terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Potensi budaya lokal yang beragam menimbulkan banyak tradisi yang berkembang, mulai tradisi kejawen hingga tradisi yang bernafaskan Islami. Salah satunya yaitu tradisi Maulid. السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Maulid memiliki makna hari lahir, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ungkapan rasa syukur umat Islam atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, yakni diturunkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir pembawa kabar gembira, pembawa agama Islam, penyempurna akhlak manusia, dan suri tauladan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana Rahman. Saya dari jurusan Psikologi angkatan 2019. Di sini saya sebagai Ketua UKM Ready tahun 2021. Maulid dalam bahasa Indonesia kita ketahui sebagai kelahiran, yang mana di Indonesia sendiri juga identik dengan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW untuk yang beragama Islam, teman-teman agama Islam. Jadi seperti yang kita ketahui seperti peringatan Maulid, perayaan Maulid itu kan kita juga dalam rangka merayakan hari kelahiran dari Rasulullah Muhammad SAW. Hal yang menarik dan mungkin saya suka ya di Maulid ini, ketika majelis Maulid ini mempertemukan semua jenis kalangan dari mulai yang muda, anak-anak sampai yang tua pun berkumpul dalam rangka mensyiarkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat indah ketika kita melihat adanya perkumpulan yang baik, dan juga di situ bukan hanya bersolawat, kadang juga disertai dengan majelis ilmu juga. Jadi ketika berkumpul minimal 40 orang dalam satu majelis untuk kebaikan, insya Allah nanti ketika berdoa diaminkan oleh 1000 malaikat. Seperti itu insya Allah. Pandangan ulama mengenai Maulid, kita ketahui sendiri bahwasanya kita berkiblat pada 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, yang mana dari sebagian besar itu memperbolehkan, bahkan mensunahkan dari kegiatan Maulid itu sendiri. Namun emang sebagian dari mazhab Maliki ada juga yang tidak memperbolehkan karena dianggap bid'ah seperti itu. Tapi kita juga pastinya mengambil dari jumhur ulama itu sendiri, yang mana para ulama sebagian besar itu sepakat bahwasanya Maulid ini memiliki merupakan kegiatan yang baik dan mungkin sunnah untuk dilaksanakan. Untuk dalil yang dipegang, sebenarnya kita perlu mengkaji atau menelaah sendiri terkait dengan kegiatan dari Maulid itu sendiri. Bahwasanya dalam kegiatan Maulid itu sendiri terdapat yang pertama seperti membaca ayat Al-Quran, membacakan syarah-syarah atau sejarah dari Nabiullah Muhammad SAW, terus juga ada kajian ilmu, kadang juga terus juga itikaf ketika kita berkumpul di masjid itu sendiri ataupun di majelis tersebut. Bahwasanya ketika kegiatan-kegiatan yang ada di Maulid itu tidak ada yang menyimpang dan bahkan dianjurkan, disunahkan, otomatis ya kegiatan Maulid itu sendiri diperbolehkan dan bahkan Allah menyukai kegiatan-kegiatan yang positif tersebut. Jika kita kegiatan-kegiatan seperti pokoknya yang menyanjung Nabi Muhammad, pastinya Allah insya Allah menyukai kegiatan tersebut. Insya Allah itu seperti itu.
السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. Sepengetahuan saya untuk dalam hal makhluk qiyam, yang mana isi dari makhluk qiyam itu sendiri juga kita menyanjung dan mengharapkan kehadiran dari Rasulullah, mengekspresikan kerinduan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah sendiri dari zaman dahulu ketika beliau masih hidup itu menganjurkan ketika datang seorang raja ataupun seorang pemimpin, dalam rangka kita menghormatinya, kita dianjurkan untuk berdiri. Walaupun tidak harus berdiri ya, tapi berdiri itu salah satu cara ataupun adab kita dalam menghormati siapa yang ada di situ. Dan ketika makhluk qiyam, kita menganggap, kita berpikir, dan kita dianjurkan untuk membayangkan bahwasanya Rasulullah itu hadir di dalam majelis tersebut, seperti itu. Melaksanakan maulid tentu boleh dilaksanakan kapan saja. Akan tetapi, kebanyakan dari masyarakat melaksanakan maulid pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena mengacu pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Perbanyaklah sholawat atasku di hari Jumat dan malam Jumat, dan barang siapa bersholawat sekali, maka Allah akan bersholawat atasnya 10 kali." Yang sudah saya katakan sebelumnya, yang mana isi dari maulid itu adalah rasa kecintaan kita, rasa kerinduan kita bersholawat kepada baginda Muhammad SAW, yang mana sholawat itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia itu, untuk umat Islam utamanya, untuk senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan malaikatnya pun bersholawat kepada baginda Rasul, apalagi kita yang seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Di hadapannya kita bisa senantiasa untuk bersholawat, dan Allah juga menganjurkan bahwasanya sholawat ataupun perbanyak sholawat itu di hari Jumat, yang mana ketika di Hijriyah itu sendiri ba'da maghrib ataupun malam Jumat itu bisa sudah dihitung sebagai hari Jumat. Jadi ketika hari itu kita banyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa kita sering atau dianjurkan untuk bersolawat di bulan Rabiul Awal, itu karena kelahiran dari Rasulullah itu sendiri pada bulan Rabiul Awal, yang mana dalam rangka kita juga merayakan dan memperingati hari lahir dari Rasulullah, kita juga berbanyak sholawat di bulan-bulan tersebut, utamanya di bulan Rabiul Awal ataupun di bulan Rabiul Akhir juga. Ada beberapa pendapat juga kadang ada yang 12 hari sampai dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal, dan juga yang sampai 40 hari. Jadi Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, seperti itu. سيدي يا محمد يا سيدي